Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun 2022, khususnya di daerah Kalimantan Barat, ya, untuk jenjang SMA dan SMK. Jadi untuk para peserta atau calon peserta didik yang sudah menyelesaikan jenjang SMP-nya dan berniat ingin melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK, ya, yang membutuhkan informasi kapan sih waktu pendaftaran untuk SMA dan SMK ini dibuka. Nah, di kesempatan kali ini pada video ini akan saya jelaskan waktu pelaksanaan. Dan ini khusus untuk PPDB online, ya, di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi untuk yang mau melanjutkan ke SMA, yang SMA atau SMK tersebut menerapkan sistem PPDB online yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, maka jadwalnya tentunya akan sama, ya. Jadi baik yang sekolahnya di Sintang, di Pontianak, Singkawang, dan lain sebagainya, yang itu menggunakan sistem PPDB online dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, maka waktu pelaksanaannya semuanya sama, ya. Oke, silahkan disimak. Jadi untuk PPDB online ini, sebelum pelaksanaan pendaftarannya itu, pendaftaran resminya itu dibuka. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, ya, memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengikuti uji coba terlebih dahulu. Nah, jadi uji coba tentang PPDB online ini, ya. Nah, uji coba ini diberikan dengan maksud atau dengan tujuan agar para peserta didik, ya, mempunyai gambaran bagaimana sih mendaftar secara online, ya, lewat link yang sudah dicantumkan di sini, ya. Nah, lewat link yang ada di sini. Jadi bagaimana mendaftarnya. Jadi diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba. Uji coba itu ada 2 tahap. Ada uji coba tahap pertama itu dari tanggal 2 sampai 4 Juni 2022. Jadi kalau misalnya yang menyimak video ini, ya, berada di tanggal tersebut, ya, masih punya kesempatan, ya, untuk mengikuti tahap pertama. Tapi kalau misalnya baru menemukan video ini sudah lewat dari tanggal 2 sampai 4 Juni misalnya, maka punya kesempatan ikut di uji coba tahap kedua, yaitu pada tanggal 9 sampai 11 Juni 2022. Lalu kalau misalnya sudah ikut uji coba tahap pertama tanggal 2 sampai 4 Juni tahun 2022, apakah boleh ikut uji coba tahap kedua di tanggal 9 sampai 11 Juni 2022? Ya, tidak ada masalah. Jadi ini untuk uji coba agar memahamkan peserta didik bagaimana melakukan pendaftaran online, ya, untuk PPDB online ini, sehingga nanti ketika pendaftaran resminya itu sudah tidak lagi mengalami kesulitan, ya, tidak lagi mengalami hambatan, ya, karena kalau mengalami hambatan kesulitan pada saat yang pendaftaran resminya nanti, tentu ini akan ada dampak-dampaknya, ya. Nah, apalagi kalau misalnya sampai salah, gitu kan, di dalam melakukan tahapan-tahapannya. Tentu hal ini pasti akan ada dampaknya. Oleh sebab itu diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan nantinya ketika saat pendaftaran resminya. Nah, oleh sebab itu silahkan diikuti, ya, uji coba ini pada tanggal 2 sampai 4 Juni 2022 untuk tahap pertama, dan tahap kedua itu dari tanggal 9 sampai 11 Juni tahun 2022. Nah, jadi untuk linknya ini dilakukan secara online, ya, full online, yaitu linknya di ppdb.dikbud.kalbarprof.go.id. Nah, silakan diakses linknya. Jadi untuk uji cobanya. Dan adapun untuk pelaksanaan PPDB online secara resminya bisa dilihat
pada gambar berikut ya, pada gambar ini. Nah, ini untuk jadwal PPDB Kalimantan Barat ya secara online untuk jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk pendaftaran sendiri ya, melakukan pendaftaran itu dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Juni 2022. Ya, dan ini bisa dilakukan 24 jam ya. Jadi bisa dilakukan selama 24 jam ya, dilakukan secara online. Artinya para pendaftar ya, calon peserta didik bisa mendaftar dari rumah masing-masing. Jadi tidak perlu datang ke sekolahan yang dituju. Jadi bisa dari rumahnya sendiri. Kalau misalnya sulit akses internetnya kurang lancar di pagi hari, nah maka bisa di malam hari atau di sore hari ya. Artinya mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 26 itu akses diberikan atau aksesnya dibuka selama 24 jam ya pada tanggal tersebut. Nah, pendaftaran itu hanya bisa dilakukan pada tanggal tersebut. Adapun di luar tanggal itu maka tidak bisa lagi untuk melakukan pendaftaran. Artinya kalau misalnya sudah lewat tanggal 27 baru mau melakukan pendaftaran ya sudah terlambat ya. Nah, setelah melakukan pendaftaran ya, nanti tentunya ketika melakukan pendaftaran ya, calon peserta didik ini membuat akun terlebih dahulu, setelah itu mengisi identitas ya, memilih jalur ya. Kalau untuk jalur SMA itu kan ada beberapa jalur ya, ada zonasi, ada afirmasi dan lain sebagainya ya, prestasi ada. Nah, itu memilih jalur lalu nanti mengupload berkas-berkas sesuai dengan yang diminta pada halaman tersebut gitu ya, mengupload berkas-berkas yang diminta pada halaman tersebut dan pastikan semua data itu adalah data yang benar. Semua data itu adalah data yang valid, semua data itu adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada manipulasi data. Karena itu nanti bisa berakibat kepada digugurkan ya. Jadi peserta didik itu bisa digugurkan gitu, kalau melakukan pemalsuan data ya, pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Oke, itu terkait pendaftaran ya. Jadi pendaftaran itu dilakukan dari tanggal 20 sampai 26 Juni tahun 2022. Lalu setelah tahap pendaftaran ya, artinya nanti akan ada proses validasi data oleh sekolah ya. Jadi itu dari tanggal 20 ya sampai 27 Juni ya. Artinya di tanggal tersebut ya, pihak data yang sudah kita upload tadi itu nanti akan divalidasi, dilakukan pengecekan apakah sudah memenuhi syarat dan ketentuan atau belum ya, apakah sudah sesuai atau belum gitu. Jika data yang kita selaku peserta didik ini berikan, kita lakukan pendaftaran itu datanya sudah sesuai dengan ketentuan, maka data tersebut bisa divalidasi. Nah, atau kalau data ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka statusnya nanti ya tidak akan valid. Oleh sebab itu, mulai dari tanggal 20 sampai 27 Juni diharapkan para calon peserta ini ya sering membuka akun PPDB online-nya, sering mengaksesnya di situ ya. Karena nanti ada notifikasi di situ, misalnya kalau datanya tidak valid, maka pada saat ini segera lakukan proses perbaikan. Ini walaupun sebetulnya nanti untuk proses perbaikan ada juga waktu yang diberikan gitu. Namun kalau sudah dilakukan validasi oleh operator, ya tentunya para peserta didik ini punya kesempatan untuk melengkapi kekurangannya kalau statusnya tidak valid ya. Nah, itu untuk validasi itu dari jam 8 sampai jam 14.00 ya. Artinya sampai jam 2 siang proses validasi itu dilakukan. Nah, jadi para peserta diharapkan sering-sering membuka akun PPDB-nya, lihat ya, status pendaftaran. Jadi saat kita mendaftar, kita mengisi data, mengupload berkas, ini sifatnya kita mengajukan ya kepada sekolah pilihan kita. Nanti sekolah pilihan tersebut akan melakukan
pengecekan gitu. Apakah datanya sudah sesuai atau belum ya, syaratnya sudah memenuhi ketentuan atau belum. Nah, kalau sudah memenuhi ketentuan, maka data tersebut ya bisa divalidasi. Tapi kalau belum memenuhi ketentuan, maka data tersebut tidak bisa divalidasi. Nah, lalu yang ketiga ada masa sanggah ya. Pada masa sanggah ini dilakukan pada tanggal 28 Juni sampai tanggal 1 Juli 2022. Nah, masa sanggah ini yaitu berupa perbaikan berkas yang diupload. Jadi kalau misalnya ada data-data kita yang tidak sesuai ya, yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka pada tanggal ini kita bisa melakukan perbaikan ya. Jadi bisa melakukan perbaikan ya yang sesuai dengan apa yang harusnya diperbaiki ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah setelah data yang ini khusus untuk yang tadi pada tanggal 20 sampai 27 Juni itu yang tidak valid ya, maka mereka punya kesempatan untuk memperbaiki berkasnya itu pada tanggal 28 Juni sampai 1 Juli. Nah, 28 Juni sampai 1 Juli ini untuk mereka yang sudah melakukan pendaftaran pada tanggal 20 sampai 26 Juni. Nah, ketika datanya masih ada yang belum sesuai ketentuan, maka 28 Juni sampai 1 Juli ini melakukan perbaikan. Jadi 28 Juni sampai 1 Juli ini bukan untuk orang yang belum mendaftar lalu tiba-tiba mau mendaftar. Nah, tidak seperti itu ya. Karena proses pendaftaran hanya terjadi pada tanggal 20 sampai 26 Juni. Oke, pada masa sanggah ya memperbaiki berkas. Nah, sesuai dengan ketentuan. Lalu nanti akan berkas yang sudah diperbaiki itu akan divalidasi kembali oleh sekolah yang dituju ya pada tanggal 28 Juni sampai 1 Juli juga ya. Nah, lalu nanti para peserta yang statusnya sudah divalidasi oleh sekolah itu nanti akan diseleksi oleh sistem aplikasi PPDB online Kalimantan Barat ya. Jadi akan diseleksi ya melalui oleh sistem dan ya bisa kita katakan nanti peserta yang masuk ke dalam penjaringan ya itu akan diumumkan. Nah, di sini bahasanya dengan pengumuman final tanggal 3 Juli 2022. Jadi tanggal 3 Juli tahun 2022 itu nanti jam 12.00. Nah, maka silahkan para peserta didik itu pada tanggal tersebut boleh melakukan pengecekan ya, boleh melakukan pengecekan di akun PPDB-nya apakah dia masuk di sekolah yang dia pilih atau tidak. Nah, itu pengumuman. Lalu setelah pengumuman itu maka nanti akan ada daftar ulang dan verifikasi berkas fisik. Nah, jadi ini dilakukan oleh sekolah yang menerima ya. Nanti datang ke sekolah tersebut ya, nanti biasanya setiap sekolah dia akan membuat jadwal, tidak akan mungkin sekian orang yang diterima lalu semuanya datang di hari yang sama ya, tidak akan mungkin seperti itu. Tentunya biasanya akan dilakukan pengaturan penjadwalan ya untuk masing-masing peserta. Maka silahkan lihat ya sosial media ya dari sekolah-sekolah tersebut. Biasanya juga ada sekolah-sekolah yang menginformasikannya melalui sosial media ya. Jadi silahkan nanti dilihat kapan waktu untuk jadwal kita selaku peserta didik yang lolos misalnya untuk melakukan daftar ulang dan verifikasi berkas fisik. Verifikasi berkas fisik ini adalah berkas-berkas yang sebelumnya sudah kita upload secara online, ini harus kita bawa, yang nantinya berkas-berkas ini akan dicek kembali oleh pihak sekolah. Apakah berkas yang diupload itu ya sesuai dengan yang apakah berkas yang dibawa itu, berkas fisiknya itu sesuai dengan yang diupload atau tidak, ataukah ada misalnya terjadi kecurangan. Nah, ini perlu kami tekankan bahwa hindari segala macam bentuk kecurangan, apalagi PPDB online ini ya. Ini sangat terbuka sekali ya, artinya dengan sistem online ini semua orang bisa melihat ya prosesnya seperti apa mulai dari awal sampai akhir gitu. Sehingga kalau misalnya terjadi manipulasi data ya orang lain ya tentu bisa mengetahui dan bisa saja melaporkan, menyampaikan kepada pihak sekolah, oh ini datanya tidak benar.
oh ini ada manipulasi data pada bagian ini, sehingga tidak menutup kemungkinan yang sebelumnya saat pengumuman pada tahap kelima itu, pengumuman final itu masuk ke dalam penjaringan sebagai calon peserta di sekolah yang kita pilih, tiba-tiba saat verifikasi berkas fisik karena ditemukan adanya manipulasi data, nah ini bisa saja digugurkan pada tanggal tersebut gitu, pada waktu tersebut. Oleh sebab itu, hindari segala macam kecurangan, lakukan dengan jujur ya. Jadi jangan sampai ada manipulasi data. Selain bisa eliminasi atau didiskualifikasi ya, atau dibatalkan kelulusannya. Nah, peserta ini juga kalau sudah berkaitan dengan manipulasi data, ini bisa ini masuk kategori tindak ya, bisa mengarah kepada ancaman pidana gitu. Ya, oleh sebab itu hindari hal-hal tersebut. Oke, mungkin sekian yang bisa saya informasikan. Ya, kalau dirasa informasi ini bermanfaat, ya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya pada channel kami ini ya, agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya tentang PPDB online tahun 2022, tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.